Kenapa kita saat ini kebanyakan menjadi karyawan? Ini harus saya sampaikan. Karena kalau lama-lama seperti itu terus diteruskan di Indonesia, jangan kaget kalau nanti kita kontrak hidup dan kontrak kita sendiri. Dan kita akan jadi karyawan di tanah negeri kita sendiri. Kenapa seperti itu? CCP tidak ada kesempatan untuk menjadi PNS. Yang kedua, CCP tidak ada punya kesempatan untuk menjadi aparat. Dan yang namanya dengan urusan pemerintah, CCP diberikan habis. Alias hanya punya satu kesempatan saja. Apa? Untuk menjadi pedagang. Atau kesebenarnya adalah entrepreneur. Nah inilah kenapa mereka bisa survive di Indonesia dan sekarang bisa merubah wajah ekonomi Indonesia. Karena hanya ada satu kesempatan saja. Saya kalau tidak bisa jadi pedagang, saya tidak bisa makan di sini. Tapi kalau Anda nyenyak dalam pemerintahan dengan berbagai pilihan hidup, betul nggak? Akhirnya Anda apa? Nyenyak dalam pemerintahan. Nyenyak dengan urusan lamaran pekerjaan. Kalau Anda tanya, kenapa dokter saat ini PNS kenapa keluar juga? Kenapa kami jadi sekali kenapa daftar PNS? Jujur aja, orang tua yang menekan supaya saya masuk PNS. Itu Pak. Ya, jadi saya mau dimaafkan. Saya di sini tujuan saya tidak ngecek PNS, tapi tolong Anda bangkit. Ya, pagi berangkat kerja kantor apa segala kegiatannya hebat itu kan. Di kantor kerja sedikit aja tapi ngobrol. Nah, waktu ngobrol itu buat apa? Ya. Saya pernah sampaikan di komunitas medis saat itu, puskesmas itu tidak perlu pakai 30 orang. Kalau saya sebagai pengusaha, puskesmas itu cukup 4 sampai 5 orang. Betul dokter. Berarti kalau nanti negara Indonesia bangkrut, salah satunya untuk gaji PNS. Allah Akbar. Enggak ada. Iya Pak, karena apa? Masuk nggak masuk dibayar, benar nggak? Nah, malah ada gaji ke-13 gitu. Nggak kerja kok digaji gitu. Makanya saya begitu kemarin terima gaji ke-13, bingung Pak. Semua tak contoh ini. Karena saya merasa nggak kerja, kok dapat gaji. Kira-kira mohon maaf, kalau Bapak sebagai warga Indonesia ikhlas nggak? Ikhlas nggak Pak? Nggak ikhlas. Mohon didengarkan teman-teman PNS. Ya, gaji Anda tidak ikhlas. Lu tapi kan saya terima ya, sama tapi kan ngerti sumbernya dari mana. Ya kan? Nah, nggak perlu komen ya. Oke, yang terakhir adalah memahami pengusaha tobat riba. Kenapa sekarang tobat riba? Saya sekarang sudah tidak menggunakan pembiayaan dari bank. Alias selama hampir 13 tahun saya berbisnis identik dengan bank. Meskipun awalnya saya memulai bisnis tanpa pakai bank. Saya kuliah di saat saya masih kuliah itu nggak pakai bank sama sekali. Tapi di saat agama di hati itu sudah mulai luntur, Pak. Ya, sholat waktu berjamaah hampir sama sekali tidak. Sholat waktu kadang bolong-bolong, itu berarti sudah kadang-kadang hilang agama. Nah, terjebak. Wah, kapan lagi kalau nggak pakai hutang besar ya? Orang mau macam-macam. Jadi orang yang saat ini menggunakan hutang riba, tanpa Anda sadari, Anda bukan numpuk kekayaan, tapi Anda numpuk hutang. Karena jawaban Allah Ta'ala itu pasti riba itu akan dikasih adab sama Allah, baik dunia maupun akhirat. Kalau toh Anda saat ini masih merasa lancar-lancar saja, tinggal hutang ini. Kalau ternyata besok Anda meninggal dalam kondisi usahanya masih lancar, hutangnya banyak, merasa kok lunas hutangnya saya karena bapaknya sudah meninggal, bukan berarti itu henti urusan dengan Allah Ta'ala. Berarti Anda adalah orang yang tidak dipilih sama Allah Ta'ala. Tapi kalau Anda saat ini berbisnis dengan menggunakan hutang riba dan ternyata dihancurkan semua oleh Allah Ta'ala, sebetulnya Anda adalah orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Siap? Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya kan? Kenapa kita harus jadi entrepreneur? Satu, menyelamatkan agama dan negara kita. Masalah agama kemarin saya ketemu sama Ustaz dari Jawa Timur kira-kira 2 tahun yang lalu, yang saya ilustrasikan seperti ini.
Orang Islam itu kalau nggak segera berbenah, nggak segera bangkit, jangan kaget. Kalau di Jawa Timur sudah ada, saya ngerti sendiri. Itu kata ulama tersebut. Orang yang Islam yang di level bawah, mereka didatangi di saat jatuh terpuruk, di saat akan dilelang ke rumahnya. Sudah bapak itu, nggak usah nangis. Ditanya berapa sih? Gimana nggak nangis pak? Rumah satu punya mau dilelang nih. Ini pun punya warisan warga. Itu masuk usaha kecil. Besok saya datang betul. Bawa sebuah uang. Yuk kita lunasi. Tapi dengan satu syarat. Apa orang Islam bilang itu yang level di level bawah? Syarat apapun saya siap. Nah, bisa kakak masuk kan? Apa yang terjadi? Pindah agama. Makanya teman-teman harus belajar. Saudara-saudara muslim kita sudah dikejar seperti itu, dan memang ada program seperti itu. Saya dengar sendiri, ada memang program seperti itu, dan dananya memang siap. Makanya kalau orang Islam di sini ada dari golongan A, B, C, D, Z, nggak masalah. Yang penting yuk kita sama-sama Islam bergabung. Karena apa? Setelah saya belajar Islam di yaumul akhir nanti, yang diterima Allah Ta'ala itu hanya satu golongan dari 73 golongan Islam yang terkelompok-kelompok. Siapa golongan itu? Yang berpegang Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun saya dulu mantan bermacam golongan. Kenapa? Saya ingin mencari Allah dan saya ingin mencari Islam supaya doanya saya diterima sama Allah Ta'ala. Setelah saya belajar, oh ternyata ini hanya casing saja. Berarti saya tetap harus berpegangan Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti As-Sunnah juga tidak boleh saya sepelekan. Karena ini syarat untuk masuk surganya bersama baginda Muhammad SAW. Ini yang selama ini kita lupa. Makanya harus berbenah. Sampai semua bang ngomong sama saya. Saat itu antara, enggak saya hitung, tapi yang jelas di atas 10 bang. Semua bilangnya apa? Ini kan kesalahan dokter dalam memanajemen perusahaan. Tidak. Salah saya dalam mengambil pinjaman kepada, karena ini riba. Kalau Anda bilang, kenapa dokter berani bilang mohon maaf? Para ulama belum berani bilang ini riba. Lah mohon maaf, ulamanya suruh belajar agama lagi. Betul nggak? Itu ulama yang perlu dipertanyakan masalah keagamaan. Saya tidak ngecek, tapi saya sempat pernah salah ulama dalam memfatwakan itu. Riba itu jelas, sesuatu meminjam, di situ ada kelebihannya, riba. Bagi hasil itu ya sama-sama untung, sama-sama rugi. Bukan saat kita untung kita jinjek, bukan seperti itu. Yang kedua, meningkatkan derajat ekonomi keluarga dan bangsa. Ketika setiap pemuda bertanggung jawab jadi entrepreneur, menggantikan generasi tua. Jangan sampai negeri kita dijajah oleh pemuda asing yang berKTP Indonesia. Ada tidak? Kalau banyak ibu-ibu tolong, bapak juga tolong. Saya minta dengan sangat, yuk perdayakan umat, ekonomi umat Islam. Jangan dibiasakan beli kebutuhan apapun, Pak, apapun ke minimarket modern. Ya, ke CCP. Kenapa Anda enggak berpikir tetangga saya juga bisa makan? Hanya karena selisih 100 rupiah, 1000 rupiah, Anda tinggalkan saudara muslim Anda. Ya, jadikan kerisauan. Kalau Anda sudah risau dengan masalah ini, Allah pun akan risau kehidupan kita. Empat, jangan sampai pemuda kita hanya menjadi karyawan di negara kita yang notabene saya tidak bisa ibarat oleh negara asing. Mohon maaf Bapak, di sini mungkin kabupaten minyak. Kemarin saya juga di Bojonegoro, sekarang besar-besaran minyaknya di sana. Eksplorasi besar-besaran. Hampir kabupaten itu adanya cuma mobil dump truck. Mending kalau mohon maaf, kalau orang Indonesia atau negara Indonesia yang mengeksploitasi tadi orang asing, kita disuruh dapat debunya saja, Nah makanya semua teman-teman harus berbenah. Yuk kita Bismillah. Ya.
5. Mari selamatkan Indonesia dari penjajahan penguasa yang berkati Indonesia. Jangan lama berpikir, segera lakukan action. Ya. 4. Saudara-saudara tidak usah satu kemauan untuk jadi memilih. Kalau Anda tidak usah, nah, tidak usah bicara Bapak Ibu, besok tidak ada ujian. Saya menjadi dokter pun sudah tidak punya banyak catatan. Apa pengusaha? Ya. Sampai-sampai penulis buku itu nyari-nyari saya, dok nanti 3 buku sekalian. Mas, orang kalau baca buku nggak akan selesai masalah. Orang harus action dan harus ketemu sama saya. Nanti akan tak cari kenapa kok ada jatuh. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Iya, karena saya pernah jatuh, sejatuh-jatuh. Dan sekarang saya bisa bangkit, bisa bercerita. Dengan cerita inilah orang akan ngerti. Dengan sharing ini orang akan, oh berarti harusnya berbagi ini. Dan mohon maaf, dari saya belum pernah selama ini ketemu peserta seminar yang saya tanya itu langsung bisa penuh yes 100%. Boleh nggak dicoba? Boleh nggak? Boleh saya tunjuk? Oke, saya tunjuk ya. Satu orang saya tunjuk. Bapak. Anda tadi sudah tahu ya. Sejak kecil akhirnya sudah tahu sholat fardu berjamaah di masjid wajib. Apakah sudah dilakukan starter ya? Belum. Jawabannya adalah keras. Belum. Jadi jangan kaget kalau belum datang rezeki dari Allah Ta'ala yang begitu ada saja. Kenapa? Syaratnya belum terpenuhi. Gitu. Kesuksesan bukan suatu kesiapan. Itu baru satu poin kan. Kalau Anda sudah jawab, insya Allah saya sudah sholat fardu jam di masjid terus 5 tahun. Masih ada pertanyaan lanjutannya lagi berhubungan dengan sholat fardu jam. Bagaimana dengan tak beruntung lagi? Tinggal tidak. Saya datangnya, kalau datang imam sudah kaget-kaget. Tekad yang kuat. Sekali Anda menjadi pengusaha, wujudkan. Jangan cuma cita-citakan. Menjadi pengusaha itu kebutuhan ibu, kebutuhan bapak. Bukan cita-citakan saja, tapi kebutuhan hidup yang harus kita miliki. Anak kita, istri kita, tunggu kita. Kalau Anda jadi pengusaha, Anda bisa tentukan jumlah pendapatan Anda. Tapi kalau Anda jadi karyawan, ya itu saja pendapatan kita. Padahal pengeluaran kita setiap hari itu bertambah tanpa kita sadari. Nanti akan saya bikin kurva terbalik hidup Anda. Dari Anda saat ini punya aset banyak, dan nanti Anda berjalan pakai utang-utang, aset terbalik. Nanti insya Allah baca saya. Ya, nanti akan kaget semua. Ketiga, berani dan cepat mengambil peluang dan bagi rasakan ya belum apa sudah. Nah, ini sebentar mas. Mas, mindsetnya sekali aja, jangan 2 kali. Ya, berani dan cepat mengambil peluang. Nah, inilah yang tidak dimiliki nomor 4. Orang Indonesia itu paling nggak tahan dengan namanya tahan dengan itu sifatnya penyakit yang harus Anda buang jauh-jauh. Kalau Anda ingin jadi, saya besok harus buka usaha. Yang Anda simpan adalah di saku Anda adalah saya tinggalkan sifat cengeng saya di rumah. Gitu. Akhirnya meskipun banyak pemadam kebakaran, sudahlah kalau saya jadi pengusaha nyatanya juga bantu harus kok, ya enggak? Ya saya bilangnya apa? Ganggunya tak habisin sekalian gitu. Ya. Belum apa sudah pinjam hutang-hutang, kopi sedikit berhenti. Yuk berkomunitas. Nah ini yang saat ini kita harapkan di seluruh Indonesia. Kita harapkan setiap kabupaten, setiap kota masjid ada komunitas muslim yang memang muslim betul, jangan asal muslim saja. Kenapa ini? Tanpa hutang-hutang. Kenapa saat ini belum ada hutang di Indonesia yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan syar'i? Belum ada. Karena saya mantan ahli bank dan subhanallah karena Allah Ta'ala workshop di Boyolali, Jawa Tengah ada pemilik bank workshop pegawai bank banyak sekali. Ternyata mereka kerja di jalan itu sudah riso. Kalau mereka sudah riso, kita yang sebagai nasabah kok nggak riso,
Ini yang bahaya. Bahaya sekali. Karena apa yang kita makan, yang kita kasih ke anak, ke istri, ini harus dicari tahu kehalalannya, supaya waktunya kita dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah, bersyukur kita sudah beribadah dengan benar. Nah, orang Indonesia paling sakit dari usaha, benar nggak? Iya. Kalau ditanya, udah punya usaha belum? Kenapa? Tidak punya modal, satu. Ya. Terus kenapa nggak punya usaha? Nggak sempat kerja di kantor, harus nggak punya kesempatan. Ya. 4, tidak pernah mencoba mulai. 5, tidak punya garis keturunan usaha. Pengusaha itu tidak perlu diturunkan, cukup diciptakan. Kebanyakan konglomerat di Indonesia, bapaknya bukan seorang pengusaha. Orang yang asli Indonesia saja, mohon maaf, Bapak Siti Karung Tanjung, apakah ibunya bapaknya seorang pengusaha? Tidak. Sandiaga Uno umur 41 tahun sudah konglomerat Indonesia. Umur berapa dia pengusaha? 97 dia. Mantan karyawan. Jadi untuk menjadi pengusaha tidak sesulit yang dibayangkan. Asal apa? Mau beribadah dengan yang kuat dan istiqomah. Dan itu saja. Dan hidup di dunia tidak ada gratis. Alias jangan lupa zakat sedekah infak. Terakhir, nah teman-teman PNS yang merasa PNS bisa berdiri, ya, bisa berdiri kalau kelihatan, terjebak rutinitas kantor, sadarnya akan pensiun. Sudah dia mau pensiun. Ya, ini betul dong, pensiun itu malah nambah hutang, ya. Oke bapak sekalian, sudah tidak akan rumah sholat dulu. Nanti insya Allah pada dasar saya, ya siap ya. Oke. Kita harus biasakan seperti ini. Sudah nggak pakai apa, sudah sholat sudah. Laki-laki harus berjamaah di masjid atau sholat dekat yang benar ada. Ibu-ibu sebaiknya perempuan memang sholat di rumah. Ya. Cukup ya. Ya, nanti lanjut jawab. Nah.